Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melakukan kegiatan pembelajaran seperti biasanya. Sebelumnya, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini ada yang tidak berangkat? Tetap absen ya. Anissa, Lofa, Nur Aziza, Melani Sokaria, Tifa Afriyanisi, Kisa Nureli Arsid, Pipit, Muhammad Fitriyadi, Muhammad Farhan Nurhan, Dafa Fadila, Sumutalim, Muhammad Iskandar. Baik, alhamdulillah hadir semua. Hari ini kita akan belajar tentang tajwid Quran surat Ali Imran ayat 190, 191, 91 dan ayat 159. Baik, Bapak akan bacakan terlebih dahulu surat Ali Imran ayat 190, 191. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا Subhanaka fakina adzaban nar. Shadaqallahul azim. Ada yang mau membacakan arti surat Ali Imran 190 sampai 191? Bagus. Baik, Bapak bacakan kembali. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Dan artinya pada surat Ali Imran ayat 91, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Selanjutnya ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyafirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembutlah terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal.
Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita buka surat Al-Imran ayat 90 sampai 91. Mari kita baca terlebih dahulu ya. Surat Al-Imran ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafi laili wan nahari layati lil ulil albab. Nah, kita belajar tajwid ya. Di situ ada inna. Nah, inna itu hukum tajwidnya itu gunnah karena nun bertasydid. Nah, fi itu mad tabi'i. Khalaqis samawati itu ada idgham samsiah dan mad tabi'i. Nah, wal ardi itu ada izhar qamariyah. Wahtilafil laili. Nah, di situ ada mad tabi'i dan idgham samsiah. Wan nahari di situ ada mad tabi'i. An nahari itu idgham samsiah. Layati lil uli. Nah, di situ ada idgham bilal gunnah. Nah, al-bab di situ ada izhar qamariyah dan mad alid li sukun. Lanjut ke surat Al-Imran ayat 191. Dibaca terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Nah, kita bahas tajwidnya ya. Alladzina. Nah, di situ ada idgham samsiah karena alif lam bertasydid, setelahnya alif lam bertasydid. Nah, yadhkurun di situ ada mad tabi'i. Allah itu tafhim. Qiyaman itu ada mad tabi'i. Wa qu'udan wa 'ala itu ada idgham bi gunnah. Nah, junubihim itu ada hukum tajwid mad tabi'i. Wa yatafakkarun. Nah, di situ ada hukum idhar syafawi dan mad tabi'i. Fi di situ ada mad tabi'i. Khalaqis samawati. Nah, di situ ada idgham syamsiah. Nah, selanjutnya wal ar. Nah, di situ ada izhar qamariyah. Robbana. Nah, di situ ada mad tabi'i. Nah, di situ mad tabi'i. Ma khalaqta itu qalqalah sugoro. Hadzaba di situ ada mad tabi'i. Tilan di situ juga ada mad tabi'i. Subhanaka di situ ada ikhfa. Fakina di situ ada mad tabi'i, ada benar. Nah, di situ ada mad alid li sukun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khofifah Nur Syafari. Saya di sini akan menjelaskan tentang identifikasi tajwid dari Quran surat Ali Imran ayat 159. Adapun Quran surat Ali Imran ayat 159 yang berbunyi akan saya bacakan sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik
fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul 'azim. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang identifikasi tajwid dari Quran surat Ali Imran ayat 159. Yang pertama, fabima dibaca matobi'i sebab fathah bertemu alif. Fabima rahmatim dibaca idgham bihuna sebab tanwin bertemu dengan huruf mim. Rahmatim minallah dibaca alif lam tafhim karena sebelum alif lam bertemu ada fathah. Minallahi linta dibaca ikhfa sebab nun mati bertemu dengan huruf ta. Linta lahum walau dibaca mad lain. Walau kunta dibaca ikhfa sebab nun mati bertemu dengan huruf ta. Fadhon ghalid dibaca idhar karena tanwan bertemu dengan huruf gha. Fadhon ghalid dibaca matabi'i sebab kasro bertemu dengan ia mati. Ghalidhal dibaca alif lam qamariyah atau idhar qamariyah sebab alif lam bertemu dengan huruf qaf. Ghalidhal qalbi dibaca nun ikhfa sebab nun mati bertemu dengan huruf fa. Lang faddu dibaca matabi'i sebab doma bertemu dengan wawu. Min haw dibaca idhar sebab nun mati bertemu dengan huruf ha. Min haw dibaca mad lain. Min hawlik fa'fu anhum dibaca idhar sebab nun mati bertemu dengan huruf ha. Anhum was dibaca idhar syafawi sebab mim mati bertemu dengan huruf wawu. Wastaghfir dibaca ro tarkik sebab sebelum ro mati ada kasroh. Wastaghfir lahum wa dibaca idhar syafawi sebab mim mati bertemu dengan huruf wawu. Lahum wasya dibaca matobi'i karena fathah bertemu dengan alif. Wasyawir dibaca ro tarkik sebab sebelum ro mati ada kasroh. Wasyawirhum fi dibaca idhar syafawi sebab mim mati bertemu dengan huruf fa. Fil a dibaca alif lam qamariyah atau idhar qamariyah sebab alif lam bertemu dengan huruf alif. Fil am faida dibaca matobi'i sebab fathah bertemu dengan alif. Faida azamta dibaca ikhfa syafawi sebab mim mati bertemu dengan huruf ta. Azamta fatawakkal 'ala Allah dibaca alif lam tafhim sebab sebelum alif lam ada fathah. Inna dibaca hunna sebab nun bertasydid. Innallaha dibaca alif lam tafhim sebab sebelum alif lam ada fathah. Innallaha yuhibbul nu dibaca alif lam qamariyah sebab alif lam bertemu dengan huruf mim. Yuhibbul mutawakkilin dibaca mad aridil sukun. Demikian identifikasi tajwid dari Quran surat Ali Imran ayat 159. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, gimana kabarnya? Nah, sekarang udah tahu kan bagaimana caranya membaca Al-Quran dengan benar, membaca basmalah dengan benar, membaca ayat-ayat surat Al-Quran dengan benar. Terus kenapa sih Bu kita harus membaca Al-Quran dengan benar? Karena Al-Quran itu adalah ucapan atau kalam Allah. Jadi semakin kita bagus membaca Al-Quran, kita akan diberikan suatu kebaikan. Karena apa? Ketika kita membaca Al-Quran, satu huruf itu kita akan dapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah dengan 10 kebaikan. Jadi adik-adik membaca basmalah aja udah dapat berapa puluh kali lipat kebaikan loh.
Jadi siapapun orangnya yang membaca Al-Quran dengan benar, artinya dia mempelajari ilmu tajwid. Bu, ilmu tajwid itu hukumnya apa, Bu? Apakah wajib? Tidak. Jadi adik-adik, ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah di sini itu dalam artian kewajiban yang kolektif. Jadi kewajiban kolektif itu yang kayak gimana sih, Bu? Kewajiban kolektif itu artinya kita kalau misalkan punya ilmunya, lebih baik diterapkan dengan ilmu-ilmu tajwid. Kalau misalkan kita belum ke tahap itu, kita nggak apa-apa belajar dari awal ikro, kemudian kita bisa meningkatkan bacaan ikronya. Setelah itu baru nanti kita akan mempelajari bagaimana ayat-ayat Al-Quran yang disambung-sambung itu, adik-adik. Bu, semisalkan kita tidak membaca Al-Quran dengan baik dan benar, apakah nanti mendapatkan dosa atau mendapatkan pahala? Nah, siapa di sini yang jawab? Nah, di sini Ibu bakal menjawab pertanyaan adik-adik yang seringkali ya dipertanyakan. Jadi kalau kita berkeinginan untuk membaca Al-Quran, itu artinya kita udah ada niatan baik. Jadi kalau mau membaca Al-Quran, lebih baiknya adik-adik harus ditemani sama guru atau sama kakaknya yang sudah atau bisa menguasai Al-Quran. Habis itu adik-adik harus terapkan dengan baik. Kemudian kalau kita meninggalkan Al-Quran dalam sehari-hari kita, atau sehari itu kita ninggalin Al-Quran, artinya kita itu tidak dekat sama Allah. Karena apa? Dalam sholat juga harus membaca asma Allah, yaitu surat-surat pendek. Kemudian kalau kita udah membaca Al-Quran, artinya kita harus bisa mempelajari ilmu-ilmu tajwid, adik-adik. Agar apa? Agar bisa memahami makna daripada Al-Quran tersebut. Habis itu tujuan kita adalah mempelajari ilmu tajwid, yaitu supaya kita bisa memelihara lisan kita, bisa memelihara ucapan-ucapan kita, bisa memaksimalkan dan mengaplikasikan yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi paham ya adik-adik di sini ya, bahwasanya membaca Al-Quran itu sangat lebih baiknya menerapkan ilmu-ilmu tajwid. Nah, karena adik-adik udah belajar ilmu Al-Quran dan ilmu-ilmu tajwid, kali ini Ibu bakalan kasih tugas untuk adik-adik semua agar bisa mempelajari surat Al-Muzammil berikut artinya, terjemahannya juga, serta bacaan tajwidnya. Jadi adik-adik bisa membaca dan mempelajarinya. Jangan sampai membaca Al-Quran atau belajar tajwid hanya di sekolah saja, tapi harus dilakukan di kehidupannya nyata juga, di keseharian juga. Jangan sampai melewatkan Al-Quran, jangan sampai nggak daras Al-Quran. Jadi dibuka-buka lagi Al-Qurannya, ikronya, jilidnya. Semoga nanti bisa saling memahami dan bisa menerapkan ilmu-ilmu tajwid ya. Baik teman-teman semua, sekiranya itu aja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua menjadi ahli Quran, menjadi seorang yang bisa membaca Al-Quran dengan tartil dan benar. Kemudian kita menjadi seorang yang bisa mengamalkan isi dan kandungan dari Al-Quran tersebut. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.